saya sudah kedatangan tamu istimewa dari salah satu desa di Kabupaten Aceh Singkil, terutama di Kecamatan Gunung Meriah. Ada penjabat kepala Desa Gunung Lagan, ada Bapak Sahidun, Sarjana Pendidikan Islam. Assalamualaikum, selamat sore, Pak Sahidun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita bakal ngobrolin selama kurang lebih 1 jam ke depan tentang Desa Gunung Lagan. Untuk Anda yang stay tune di rumah, silakan bergabung tapi nanti di 081164810048. Setelah saya tanya-tanya dulu nih seputar Desa Gunung Lagan. Bagaimana Pak Sahidun ini selaku PJ Kepala Desa yang baru dilantik berapa bulan yang lalu, Pak ya? Ada sebulan yang lalu, Pak ya? Ya, sekitar sebulan yang lalu. Sekitar sebulan yang lalu dilantik menjadi PJ Kepala Desa Gunung Lagan, di mana Kepala Desa sebelumnya sudah berakhir masa jabatannya ya, Pak Gecik Maya ya. Oke, dan kali ini di sisa masa jabatan ini ya akan diemban oleh Pak Sahidun, di mana sebelumnya beliau ini juga merupakan pegawai negeri sipil Pemkab Aceh Singkil yang berdinas malang melintang di sejumlah kantor dinas, begitu Pak ya. Ya, kita kenalan dulu nih sama Pak Sahidun, bagaimana mungkin di sisa masa kepemimpinan untuk bagaimana mensukseskan visi misi dari pemerintahan Desa Gunung Lagan sendiri, Pak. Strateginya mungkin Pak sebagai seorang PJ Kepala Desa apa kira-kira? Jadi kita perkenalan dulu lah ya. Iya. Nah, itu kan tadi kan dari abang lagi. Iya Kan belum. Iya dong. Gak kenal, kalau nggak kenalan tuh, kalau nggak kenal nggak sayang Pak ya. Kenal dulu nih. Jadi nama saya Sahidun SPDI. Desa memang alamat saya di Gunung Lagan, tempat menjabat sekarang. Iya. Alhamdulillah kita sudah berkisar 1 bulan lebih kurang lah. Iya. Sebenarnya kita sudah PJ kedua ini Bang. Loh, PJ pertama Jadi sebelum habis masa jabatan Pak Mayasari, iya. sudah terbentuk PJ, tapi karena ada faktor kesehatan beliau ya. Oh gitu. Rahmat murni, faktor kesehatan, jadi Ganti. dia mengundurkan diri, ingin pemulihan kesehatan. Iya. Kemudian pihak pemerintah kabupaten ambil sikap supaya untuk mengisi kekosongan. Iya. Gitu. Jadi memang saya tinggal di Desa Gunung Lagan. Iya. Berarti berapa bulan lagi Bang kira-kira nih untuk masa jabatannya nih? Ini Sampai... perkiraan kalau enggak salah saya, kalau tahapan Pilkades itu Iya. Tanggal 20 Desember itu sudah pelantikan Tahapannya ya. itu yang sudah ya? Iya, sudah terjadwal begitu. Jadwal gitu. Cuma Iya, kan benar Pak. masalah nanti seperti apa kita kan nggak tahu. Cuma Iya. kita yang sampai saat itu mungkin pelantikan sekitar tanggal 20 bulan 12. Oke. Berarti sampai akhir tahun ini begitu Pak ya? Kayaknya seperti itu. Ya, lanjut mungkin Pak kepada apa mungkin di sisa masa jabatan ini kan, bagaimana strategi dalam mewujudkan visi misi yang sudah ada. Nanti tinggal melanjutkan nih Pak ceritanya kan itu. Jadi sebenarnya kalau saya nggak silap itu untuk PJ itu untuk mensukseskan pemilihan kepala desa. Jadi sekarang kita sedang mengikuti tahapan-tahapan. Ya, mudah-mudahan tahapan yang sebelumnya itu berjalan lancar. Belum ada, ya kalau riak-riak kecil tuh biasa tuh Pak ya. Istilah orang telur raja yang nggak punya tangan, nggak punya kaki bisa pecah gitu. Betul Pak. Apalagi ini yang punya tangan, punya kaki gitu kan, dan berbeda gitu kan. Lalu kami juga di Gunung Lagan itu kan masyarakatnya itu lebih kurang pemilih sekitar 1.800 sampai 2.000 orang pemilih. 2.000 pemilih Pak ya? Iya, perkiraan lebih kurang seperti itu. Kita merujuk kepada pendataan pileg sebelumnya. Jadi alhamdulillah yang saya amati di desa itu masih berjalan seperti apa adanya gitu. Misi kita itu gimana istimewa dari salah satu desa di Kabupaten Aceh Singkil, terutama di Kecamatan Gunung Meriah. Ada penjabat kepala Desa Gunung Lagan, ada Bapak Sahidun, Sarjana Pendidikan Islam. Assalamualaikum, selamat sore Pak Sahidun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak?
Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita bakal ngobrolin selama kurang lebih 1 jam ke depan tentang Desa Gunung Lagan. Untuk Anda yang stay tune di rumah silakan bergabung tapi nanti di 0811681048. Setelah saya tanya-tanya dulu nih seputar Desa Gunung Lagan. Bagaimana Pak Sahidun ini selaku PJ Kepala Desa yang baru dilantik berapa bulan yang lalu Pak ya? Ada sebulan yang lalu Pak ya? Ya, sekitar sebulan yang lalu. Sekitar sebulan yang lalu dilantik menjadi PJ Kepala Desa Gunung Lagan, di mana Kepala Desa sebelumnya sudah berakhir masa jabatannya ya, Pak Gecik Maya ya. Oke, dan kali ini di sisa masa jabatan ini ya akan diemban oleh Pak Sahidun, di mana sebelumnya beliau ini juga merupakan pegawai negeri sipil Pemkab Aceh Singkil yang berdinas malang melintang di sejumlah kantor dinas, begitu Pak ya. Ya, kita kenalan dulu nih sama Pak Sahidun, bagaimana mungkin di sisa masa kepemimpinan untuk bagaimana mensukseskan visi misi dari pemerintahan Desa Gunung Lagan sendiri Pak. Strateginya mungkin Pak sebagai seorang PJ Kepala Desa apa kira-kira? Jadi kita perkenalan dulu lah ya. Iya. Nah, itu kan tadi kan dari abang lagi. Iya Kan belum. Iya dong. Kenal, kalau nggak kenalan tuh, kalau nggak kenal nggak sayang Pak ya. Kenal dulu nih. Jadi nama saya Sahidun SPDI. Desa memang alamat saya di Gunung Lagan, tempat menjabat sekarang. Iya. Alhamdulillah kita sudah berkisar 1 bulan lebih kurang lah. Iya. Sebenarnya kita sudah PJ kedua ini Bang. Loh, PJ pertama jadi habis masa jabatan Pak Mayasari. Iya. Sudah terbentuk PJ, tapi karena ada faktor kesehatan beliau ya. Oh gitu. Pak Rahmat Murni, faktor kesehatan, jadi ganti. Dia mengundurkan diri, ingin pemulihan kesehatan. Iya. Kemudian pihak pemerintah kabupaten ambil sikap supaya untuk mengisi kekosongan. Iya. Gitu. Jadi memang saya tinggal di Desa Gunung Lagan. Iya. Berarti berapa bulan lagi Bang kira-kira nih untuk masa jabatannya nih? Ini Sampai... perkiraan kalau nggak salah saya, kalau tahapan Pilkades itu tanggal 20 Desember itu sudah pelantikan tahapannya ya, itu yang sudah iya, sudah terjadwal begitu. Jadwal gitu. Cuma iya, kan benar Pak. Masalah nanti seperti apa kita kan nggak tahu. Iya. Kita yang sampai saat itu mungkin pelantikan sekitar tanggal 20 bulan 12. Oke. Berarti sampai akhir tahun ini begitu Pak ya? Kayaknya seperti itu. Ya, lanjut mungkin Pak kepada apa mungkin di sisa masa jabatan ini kan bagaimana strategi dalam mewujudkan visi misi yang sudah ada. Kan ini tinggal melanjutkan nih Pak ceritanya kan itu. Jadi sebenarnya kalau saya nggak silap itu untuk PJ itu untuk mensukseskan pemilihan kepala desa. Jadi sekarang kita sedang mengikuti tahapan-tahapan. Ya mudah-mudahan tahapan yang sebelumnya itu berjalan lancar. Belum ada, ya kalau riak-riak kecil tuh biasa tuh Pak ya. Istilah orang telur raja yang nggak punya tangan nggak punya kaki bisa pecah gitu. Betul Pak. Apalagi ini yang punya tangan punya kaki gitu kan, dan berbeda gitu kan. Lalu kami juga di Gunung Lagan tuh kan masyarakatnya itu lebih kurang pemilih sekitar 1.800 sampai 2.000 orang pemilih. 2.000 pemilih Pak ya? Iya, perkiraan lebih kurang seperti itu. Kita merujuk kepada pendataan pileg sebelumnya. Jadi alhamdulillah yang saya amati di desa itu masih berjalan seperti apa adanya gitu. Misi kita itu gimana supaya pilkades ini berjalan dengan jujur, aman, damai. Gitu. Kita berharap juga kepada para calon. Kami nampaknya yang terdaftar sekarang sudah 5. Banyak Pak ya? 5 orang. Banyak ya, ternyata ya. Mudah-mudahan ya rezeki mereka itu yang pastinya pemenang cuma 1. Ya pasti nggak mungkin 5-5 jadi pemenang itu kan Pak. Jadi kita berharap rekan-rekan mungkin yang nanti tidak dapat rezeki bersabar, yang menang pun jangan terlalu jumbawa sekali. Karena itu adalah titipan atau amanah. Iya, kemenangan bersama tuh Pak ya. Kalau di Desa Gunung Lagan sendiri dengan masyarakatnya yang cukup padat Pak, heterogen juga kan. Di sana bagaimana untuk aktivitas mungkin mata pencaharian mereka Pak? Beragam Pak ya?
Kalau aktivitas pencarian, kalau kita masuk ada juga ada pada perumahan di situ, itu rata-rata bisa pegawai negeri sipil, ada juga yang kerja di perusahaan. Memang kalau warga kita setempat itu ada kebun sawit, ada jualan gitu. Itulah yang ada saat ini. Berapa kakak sih Pak di situ Pak? Kakaknya itu sekitar 700-an lebih. Ya, abang bayangkan lah itu pemilih itu aja yang punya hak pilih sampai 1.800 lebih, kakaknya berapa akhirnya? Ya betul ya, banyak juga tuh Pak ya. Di situ bermacam-macam suku juga Pak ya. Ya, cuma kan kita harapkan informasi yang saya dapat dari kawan rekan-rekan di kantor desa itu. Masih banyak mungkin saudara-saudara kita sudah menetap, cuman masih status kependudukannya belum berada di tempat. Loh, nah ini nih gimana nih pendataannya nih orang desa nih Pak? Adalah tugas berat kita mungkin di Pilkades ini, dan juga kita berharap kepada saudara-saudara kita mungkin yang ada mandah di situ, kadang sudah punya rumah ya. Ada di perumahan, ada Rimah Melati, ada Asri, itu pokoknya banyak lah. Dan kondisi saat ini informasi yang saya dengar ada mungkin sekitar hampir 50% yang belum terdata kependudukannya. Kependudukannya masih di luar desa Gunung Lagan. Memang kita berharap kepada kawan-kawan, pada saudara-saudara di sana agar mengertilah keadaan administrasi desa. Artinya jangan amburadul kan gitu. Betul Pak, betul ya. Ya apalagi memang perumahan itu ya notabene pendatang begitu Pak ya. Kalau ini pertama ada yang mungkin dia hanya sewa di situ, ada juga memang udah jadi hak milik begitu Pak ya. Iya betul. Apalagi yang sudah memang hak milik, ini perlu nih segera mengurus administrasi ke kantor desanya Pak ya. Untuk pelayanan di desa selesai semua Pak, misalnya kalau pindah apa segala macam gitu Pak. Alhamdulillah selama ini kantor desa kita aktif kita dari Senin sampai hari Jumat. Insya Allah kita standby dari jam 8.15 beserta perangkat-perangkat walaupun kita ada sistem piket. Dan selama ini yang saya di situ proses administrasi saya lancar gitu. Ada beberapa yang keluar, ada yang masuk, ada yang surat artinya kita jaranglah kita kosong di kantor, mungkin nanti abang bisa juga sekali lewat. Sekali lewat kenapa tuh Pak, pinggir jalan gitu kan? Iya memang keaktifan itu dituntut, apalagi di depannya pas juga posko PPKM di situ Pak ya. Sekalian ya. Nah ini Pak ngomongin soal dana desa nih Pak, walaupun Bapak belum lama menjabat tapi setidaknya mengetahui begitu kan. Bagaimana dana desa yang sudah diperuntukkan di desa Gunung Lagan sendiri Pak, fokusnya kemana-mana saja kira-kira Pak di sana? Jadi kita setelah saya lihat administrasi desa itu nampaknya untuk dana desa tahun ini kita arahnya ke penanganan COVID, kemudian untuk insentif perangkat, honor yang ada di sana. Cuma nampaknya kita bentuk fisik tahun ini tidak ada. Tidak ada Pak ya? Jadi ya kita berharaplah dengan anggaran yang ada ini, yang arahnya mungkin hampir 50% lah ke tenaga honor apalah ya untuk pembayaran siltap lah. Ada posyandu, ada posbinu dan sebagainya. Dengan kurangnya mungkin bangunan fisik, mungkin bangunan pelayanan tadi ya dibangun begitu Pak ya, gitu. Ditingkatkan gitu kan. Jangan fisiknya tidak dibangun, tetapi misalnya ini dalam hal pembangunan SDM-nya begitu Pak ya kan gitu kan. Ini harus jalan beriringan. Artinya dalam hal ini memang dana desanya diprioritaskan ke situ, jadi harus bisa didampakkan begitu Pak ya. Daripada pembangunan SDM tadi ya. Kalau misalnya ini kan COVID Pak, dengar-dengar juga kan setiap desa kabarnya menganggarkan untuk BLT begitu ya. Itu setiap bulannya. Apakah di desa Gunung Lagan demikian juga Pak? Ya kita memang sampai BLT itu terisinya sampai bulan 12. Cuman penerima manfaatnya mungkin sudah berkurang dari tahun sebelumnya, mungkin karena faktor dana mungkin ya. Jadi yang sampai sekarang ini kita sudah salurkan sampai ke bulan 8. Artinya di masa pejabat lama dia sudah menyalurkan 1, 2, kemudian di masa kita kemarin 3, 4, 5, 6, 7, 8 tuh sekali salur. Sekali salur. Ya, insya Allah sekali salur kemarin karena kita dananya agak telat dikit kemarin. Berapa penerimanya Pak? Banyak Pak? Penerimanya kemarin 55 orang. 55 orang ya.
Kemudian Pak, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa seperti apa Pak di Desa Gunung Lagan ini Pak? Insya Allah kita selalu terbuka ya, kita dengan pihak BPG juga kita maaf kata kita sudah buka-buka apa yang ada di dalam APB kami ini punya kita, ini kita kerjakan bersama, ini kita awasi bersama. Gitu. Jadi nggak ada istilah disembunyikan ini itu segala, tidak ada. Iya, karena itu rawan Pak ya. Rawan sekali, apalagi hubungannya dengan masyarakat banyak di desa lagi begitu. Kalau misalnya sedikit dilibatkan masyarakat, ini yang kadang-kadang banyak jadi tanda tanya Pak. Iya, banyak jadi tanda tanya, kemudian terakhir jadi berprasangka buruk kan begitu Pak. Apalagi misalnya kalau dana desa itu kan dana bersama begitu ya, milik warga masyarakat desa. Segala pengambilan keputusan apa yang direncanakan otomatis kan banyak melibatkan warganya Pak ya. Begitu juga di Desa Gunung Lagan Pak ya, dalam hal pengambilan keputusan musyawarah begitu Pak. Selama saya ada di situ, mudah-mudahan kita bersinergi dengan BPG. Ketika pembagian BLT kita undang mereka, kita ada juga Babinsa dan sebagainya. Ya kita musyawarahkan dulu sistem yang nama yang sudah ada, bagaimana penyalurannya ya kita salurkan seperti biasa gitu. Cuma ya memang ada namanya dalam masyarakat. Dalam masyarakat ada yang ya mungkin ada yang nggak cocok, tidak senang begitu kan. Jadi mungkin dalam pemerintahan itu tidak 100% orang yang suka, dan juga tidak 100% orang yang tidak suka gitu. Jadi itu kan salah satu kendala-kendalanya Pak itu. Bagaimana upaya-upaya dalam mengatasi kendala-kendala seperti itu Pak? Yang sering terjadi di desa khususnya. Alhamdulillah gitu ya. Ketika ada kendala saya selalu koordinasi dengan BPG. Kemarin kita ada masalah aset desa, alhamdulillah sudah 90% clear. Kita juga dibantu oleh pihak kecamatan kasih arahan-arahan. Arahan itu kita jalankan. Ya mudah-mudahan dengan dukungan masyarakat kita, ya kita pengen maju gitu. Kita pengen berkembang. Kita lagu lama kita tinggalkan, kita ganti dengan lagu baru yang kita sesuaikan. Artinya pemenuhan administrasi itu sangat perlu. Nah, jadi administrasi desa itu sangat perlu supaya jangan nanti ketika ada pemeriksaan, ada ini, ada itu, atau mungkin ada yang lain, ya kita sudah siap dengan data-data yang ada. Pak, kalau misalnya ini pengelolaan dana desa kan ada misalnya regulasi-regulasi yang sudah diterbitkan pemerintah begitu katakanlah, itu yang sedikit banyaknya menjadi rujukan. Ada nggak misalnya sebuah regulasi-regulasi di dalam yang sudah dibuat oleh pemerintah, kemudian bagaimana di dalam desa itu sesuaikah dengan misalnya kebutuhan desa misalnya Pak? Memang sebenarnya ada regulasi itu kadang-kadang sesuai, kadang mungkin di tempat sesuai dengan tempatnya mungkin. Kadang mungkin dari pemerintah pusat dia punya sampelnya di mana, sedangkan mungkin kadang nggak sesuai dengan zona kita. Contohnya mungkin dalam penilaian kategori miskin apa gitu. Jadi kita pun agak kesulitan memang untuk menjalankan kriteria itu gitu. Jadi ya kita musyawarah, ujungnya tetap musyawarah juga. Ada dengan pihak-pihak BPG-nya, ada nanti pihak-pihak yang lain, bagaimana cara penggunaan dana yang sebenarnya. Karena memang terkadang ada regulasi yang memang tidak sesuai dengan apa kebutuhan di desa tersebut, apalagi keinginan masyarakat begitu ya. Masyarakat inginnya ini gitu kan, di regulasi tidak ada begitu Pak ya. Banyak terjadi seperti itu Pak ya. Cuma kita coba jelaskan kepada masyarakat kita sebenarnya regulasi itu sudah baku. Artinya kita menyesuaikan dengan regulasinya. Kita tidak boleh mengangkangi dengan apapun dengan suara-suara apa. Berarti kita apabila kita berdiri di relnya itu mudah-mudahan aman-aman saja. Itu tuh artinya dalam hal ini keterlibatan warga masyarakat ya, kalau sudah mereka dilibatkan, mereka tahu ya apapun ceritanya ya mereka mengerti begitu. Kalau misalnya dia protes di kemudian hari, toh waktu itu diikutkan gitu musyawarah. Ini kenapa nih waktu itu nggak protes gitu kan? ini yang sering terjadi di dalam pengelolaan masyarakat gitu Pak ya. Bagaimana potensi-potensi desa yang bisa dikembangkan di Desa Gunung Lagan Pak PJ? Jadi
Jadi masalah potensi sekarang yang Iya. saya lihat ada Iya. satu PT potensi yang mungkin agak masih orangnya Belum bisa maksimal ya, gitu. belum bisa maksimal mungkin ya. Hmm. Nah, jadi rencana kita kemarin kita udah ada bincang juga Iya. sama kawan-kawan di desa. Iya. Kita di sana di BUMK itu ada es kristal sebenarnya, Es kristal. yang sudah produksi. Oke. Nah, namun karena mungkin agak kurang promosi, Iya. atau mungkin ada faktor-faktor lain mungkin Iya, yang kita iya, belum iya, bisa sampai ke situ. Mhm. Kita punya ada es kristal. Saya pikir kalau kita bisa nanti kerjasama dengan mungkin ada saudara-saudara kita mungkin yang ada jualan kelapa muda, Iya. atau mungkin Kafe. kafe, Iya. rumah makan, Iya. yang artinya kita berusaha kalau perlu siap antar gitu ya kan. Yang penting kerjasama itu bisa berjalan dengan lancar dan Iya. juga bisa membantu keuangan desa. Betul Pak, betul. Itu sudah ada gitu, tapi kendalanya itu tadi promosinya tadi Pak ya. Mungkin yang saya lihat mungkin promosinya kurang, kemudian mungkin kita rencana mau dudukkan dengan BPG, kita dudukkan dengan BUMK bagaimana kira-kira kita buat usaha kita ini. Strategi pemasarannya bagaimana seperti apa yang gitu harus kan. kita buat gitu. Iya, iya. Apalagi es kristal ini khususnya kami di Rimo gitu ya kan. Belum ada deh Pak ya. Baru ini deh Pak ya. Mungkin kebanyakan rata-rata es batu biasa dari dibuat sendiri manual dari kulkas kan gitu Pak. Iya betul. Itu rencana kita yang akan kita kembangkan sembari kita untuk bagaimana pelaksanaan Pilkades. Iya. Nanti waktu-waktu luang kita akan bicarakan dengan kawan-kawan dengan rekan-rekan di sana. Iya. Dan ini akan menambah penghasilan desa. Betul, kita, Pak. Gitu. Itu untuk kita bersama gitu maksudnya. Di samping menambah penghasilan juga kan pemudanya terbantu Pak yang nggak ada kerjaan tuh Pak kan. Betul. Nanti kan ada beberapa orang mungkin yang tukang produksi, Iya. nanti ada yang tukang mungkin ada siap antar gitu. Jadi adalah beberapa tenaga yang bisa dimasukkan ke situ dan juga mengurangi tenaga pengangguran di Betul. desa kita. Gitu. Pak, itu mesinnya mahal Pak harganya Pak? Kalau mesinnya kemarin kita belum lihat sampai ke situ, Iya, karena iya. barang itu ada sebelum kita ada di situ. Oh, sebelum. Jadi ya kita masalah itu kan kita nggak ini Nggak. kali lah kan. Iya, Nah, betul, ya Pak. kita ketika ada barangnya ya kita manfaatkan semaksimal mungkin ya untuk keperluan desa. Artinya nanti ketika sudah ada penghasilan, artinya kita ada bagian pemuda mungkin nanti mengajukan proposal untuk kegiatan, ada mungkin kegiatan-kegiatan keagamaan mungkin yang bisa mensupport dana dari situ. Iya, iya. Gitu. Luar biasa. Ini sebenarnya ini peluang gede nih Pak pasarnya, apalagi di Rimo gitu kan, katakanlah di daerah yang memang notabene sekarang kan lagi banyak nih gemar kafe-kafe, kemudian es kelapa muda dan sebagainya gitu. Kalau ada es kristal kan enak Pak, tinggal ambil gitu, tinggal sorok aja, tinggal tuang gitu, nggak perlu lagi pecah-pecahin pakai batu gitu kan. Simpel. Harga pun saya pikir nggak terlalu ini kali. Itu pernah sebelum saya di situ, adik saya tuh pernah beli. Iya. Cuman hari itu per kilonya sekitar 1.500 perak. 1.500 Pak per kilonya gitu Itu ya. yang lama kan. Iya, Kalau mungkin nanti ada pembaruan kita belum bisa. Disesuaikan lah Pak ya. dengan keadaan Apalagi gitu. misalnya kalau antar gitu kan, otomatis kan ada dong delivery-nya gitu kan. COD-nya gitu kan. Iya nih, ini menarik ya gitu kan. Kita berharap mudah-mudahan es kristal ini bisa benar-benar dimanfaatkan begitu ya, bisa benar-benar memberikan manfaat untuk pemudanya, untuk ekonomi di desa Gunung Lagan sendiri. Pak, selain daripada mungkin es kristal, ada nggak lagi misalnya potensi-potensi lain dari segi pertanian atau perikanan atau lainnya Pak? Kalau potensi yang itu saya lihat memang agak belum nampak ya, belum terlihat mungkin. Sebenarnya kalau sekarang kan pendanaan BUMK kan lagi tersendat itu. Artinya sekarang kita untuk menangani pandemi. Biasanya dulu dianggarkan setiap tahun, sekarang kan lagi kosong ya kan. Sebenarnya saya sih dulu pernah punya pemikiran. Iya Pak. Kita telur ayam kok bisa dari Medan ya gitu. Betul Pak. Artinya kenapa kita nggak buat sebuah usaha dan telur itu berasal dari Cisingkil gitu. Iya. Itu kebutuhan dasar. Saya pikir telur itu kebutuhan dasar. Iya Pak. Nah, jadi masuknya dari Sumatera lah di sana kan. Jadi kita hanya melihat saja. Nah,
kan sebenarnya kalau ada memang masih tersedia dana di sana, kita tinggal buat kerjasama dengan mungkin perusahaan yang bergerak di bidang itu. Mungkin kita ikat kontrak dengan pemuda kita barang berapa orang, dia bersedia bekerja apabila telah selesai. Cuman karena mungkin ya waktu kita keterbatasan sekarang anggaran gitu, anggaran kita tersedot ke pandemi, ya kita jalankan yang ada dulu gitu. Tapi mungkin ide itu bisa digaungkan ketika misalnya di musyawarah begitu Pak ya, walaupun tidak nanti Bapak selesai begitu dititipkan katakanlah ya kepada pemerintahan desa selanjutnya, karena itu sebenarnya peluang itu Pak ya, peluang. Apalagi misalnya orang pesta di Rimo ini setiap minggunya kebutuhan telur, bisa kebayang Pak, satu mobil gitu kan datang dari arah Medan gitu menuju ke Rimo gitu kan sayang itu duitnya dibawa ke Medan gitu kan Pak. Ini sebenarnya peluang juga nih ya, tapi mudah-mudahan nih ya, walaupun tidak di masanya Bapak yang singkat ini begitu ya, tapi bisa benar-benar nanti dikembangkan oleh kepemimpinan kepala desa yang selanjutnya. Harapannya sebenarnya seperti itu ya, gitu berharap kan. ya seperti itu ya. Harusnya tidak putus di situ aja, tapi terus berkembang, karena memang ya semakin maju, semakin padat masyarakat, semakin banyak kebutuhan kan begitu Pak. Iya, ya. Kalau misalnya ininya Pak, apa namanya, dari sektor mungkin kalau kelapa sawit oke lah ya, banyak warga di situ menanam kelapa sawit Pak ya, baik pribadi maupun ya mungkin katakanlah PT ada Pak di situ Pak, nggak ada Pak ya? Nah, kita yang bertetangga aja. Bertetangga aja. Pak, kalau misalnya apa namanya, pemenuhan dari segi kesehatan Pak, yang keterlibatan dana desa untuk kesehatan masyarakatnya ada Pak di Gunung Lagan ini? Itu keterlibatan kesehatan itu mungkin karena kita udah hampir lengkap di situ ya kan, fasilitas pemerintah ya kan, rumah sakit kita RSUD juga di situ Pak ya. Kemudian pustunya ada 2 di situ ya kan. Jadi mungkin ya masyarakat kita mungkin ke arah lain gitu. Jadi kita ketika ada sesuatu gitu langsung aja gitu, nggak ada pakai ini lagi. Karena memang sudah fasilitasnya tersedia, ada semua gitu. di situ tersedia ya. Itu enaknya kalau desa-desa yang notabene maju dan berkembang begitu Pak ya. Mudah-mudahan amin. Iya kan gitu kan. Jadi memang segala fasilitas sudah ada begitu, mulai dari layanan kesehatan, layanan pendidikan juga Pak ya. Nah, itu yang paling utama sebenarnya, layanan pendidikan tersedia, mau dia SD, SMP sampai SMK juga di situ ada Pak ya. Lengkap kita kalau dari wilayah pendidikan kita kalau dia SD itu ada 1 SD Gunung Meriah, SD Muhammadiyah, SD Lejuk, ada 3 sekolah SD. Kemudian SMP ada SMP Muhammadiyah, ada di SMP Abu Musa Al-As'ari. Dan juga sekarang ada SMP nampaknya yang di Lejuk, apa namanya itu, Azam-Zamiyah. Nah, itu sudah juga buka program SMP. Kemudian kalau setingkat SMA kita ada SMK satu Gunung Meriah di sana. Nah, kemudian di pesantren kita juga ada beberapa pesantren di situ. Ada pesantren Azam Samiyah, ada juga pesantren Tahfiz Abu Musa Al-As'ari. Dan juga ada TPA-TPA yang di sama. Dan pendidikan yang ada kita sebutkan itu ada juga kita punya apa namanya, dari desa itu punya apa namanya, kita kasih semacam dorongan, walaupun hanya sekedar 1-2 orang dari guru tersebut, ada kita alokasikan di dana desa. Dari dana desanya Pak ya. Kemudian PAUD-nya pun ada PAUD Munaga Meriah, ada TK Aba Muhammadiyah, ada juga satu lagi yang di depan SMK itu yang Jamiatul Amal. Ada juga. Jadi ya mudah-mudahan lah. Banyak Pak ya. Banyak dikasih pilihan gitu kan. Tinggal masyarakatnya mau milih yang mana gitu kan. Tinggal masyarakat ini mau yang mana gitu kan. Itu enaknya ya. Ini ada yang berencana mau pindah ke Gunung Lagan, silahkan ya, masih banyak lahan kosong Pak ya. Ya makin padat gitu penduduk Gunung Lagan itu katakanlah ya. Oke. Nah, jadi Pak mungkin bisa diinikan ya, kalau misalnya kan ini kan dana desa ada sejak 2015. Kebayang nggak Pak misalnya dana desa itu nggak ada lagi Pak? Itu yang mungkin yang jadi kendala. Pemerintahan nggak berjalan gitu Pak ya. Artinya ya terpaksa mengurangi perangkat-perangkat. Sebenarnya tujuan BMK tadi kalau memang berjalan bagus,
saya pikir itu sangat pendorong sebenarnya, mensupport kegiatan yang ada di desa. Iya, iya. Nah, kalau sempat di wilayah Gunung Meriah aja ini kita penyedia es batu kristal itu kan saya pikir Udah mantap kali tuh Pak. Kali. Jadi iya. tenaga kerja tertampung, Iya. artinya kebutuhan desa itu masih bisa ditalangi dengan keuntungan tadi gitu sebenarnya. Inilah mudah-mudahan ya Pak fokusnya ke situ berjalan gitu rencananya gitu, atau bisa nanti kita bantu promosiin Pak dari Radio Ekstra Pak. Itu yang sudah terpikir memang gimana supaya masyarakat Aceh Singkil khususnya tahu bahwasanya itu ada punya produksi es kristal gitu kan. Nanti kita skalanya kabupaten loh, bukan kecamatan lagi ya. Betul Pak, betul. Benar tuh ya. Karena katakanlah di Kabupaten Aceh Singkil bisa jadi cuma itu aja dulu Pak kan. Iya betul. Iya. Jadi memang ini peluang yang sangat besar kalau benar-benar kita mendapatkan ini pasarnya udah ada Pak. Sudah. Pasarnya udah ada, tinggal bagaimana kita menjalankan itu kan. Iya betul. Gitu. Oke, baik Pak, mungkin Pak apa nih program kan nih selain daripada desa dengan dana desa, program-program pemerintah ya khususnya dari kabupaten gitu yang sudah masuk di desa Gunung Lagan sendiri Pak sampai saat ini Pak. Kalau program pemerintah alhamdulillah ya macam kita sudah punya fasilitas kesehatan, ada beberapa tempat, ada rumah sakit umum, ada pustu, fasilitas pendidikan. Ya, juga kita berharap ada juga isu-isu yang tersebar sebenarnya di tempat kita itu. Mudah-mudahan lah kita punya Kecamatan Punaga Muria. Itu dia Pak ya. Sudah pernah maju kan masih isu-isu kita dengar ya. Iya benar Pak ya. Itu nanti terdiri dari Desa Gunung Lagan dan sekitarnya gitu Pak ya. Mungkin menurut informasi yang saya dengar itu ada Desa Gunung Lagan, ada Desa Prangusan, Esping Baru, Pertampakan, Tanah Merah. Nah, gitu. Ya, kita berharap itu supaya gimana pemerataan itu loh. Betul Pak. Betul. Ya apalagi Gunung Meriah udah lebar banget nih Pak ya, banyak juga desanya gitu kan. Udah bisa gitu kira-kira gitu Pak ya. Kita mau lah sama ya pemerintahan kita untuk mempertimbangkan juga gitu. Iya benar tuh ya. Ya ini banyak nanti yang jadi imbas dari itu gitu, pemerintahan pembangunan otomatis. Iya betul. Bisa berjalan begitu ya. Iya. Oke. Tapi wacana itu sudah mulai ada di masyarakat teriak-teriaknya begitu Pak. Namanya riak-riak sudah ada gitu. Di warung udah banyak cerita-cerita soal itu gitu Pak ya. Sudah iya betul lah. Artinya dalam hal ini masyarakat juga mendukung nih sepertinya nih. Mudah-mudahan diamin kelas sama pemerintahan kita ya kan. Oke, Pak terakhir Pak, kira-kira harapan apa nih Bapak untuk masyarakatnya, kemudian ya bagaimana pemerintahan juga ya bisa semakin mensukseskan ya mensejahterakan masyarakat di Desa Gunung Lagan sendiri. Baik. Jadi harapan saya selaku PJ Desa Gunung Lagan saat ini ya mungkin ya masa jabatannya hanya hitungan